Ya, shalom bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama masuk dalam ibadah online Komunitas Pesat. Kita bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, ajar kami berdiam dekat di hadirat-Mu Tuhan. Dekat di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau untuk bawaku bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai hadir-Mu. Oh, inilah hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Kembali kita menciptakan di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir. Oh, inilah hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Puji nama Tuhan, kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan di hari ini. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Aba Bapa.
kau segalanya bagiku. Kembali kita angkat pujian kita lebih sungguh lagi, kita panggil Allah Bapa, kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Abba, inilah pengakuan kami Tuhan, Engkau Tuhan, Maspera dan bermata,
bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami mau setia menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu yang berintegritas, hamba-Mu yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia ya Tuhan. Ku tetap cinta. Inilah pengakuan kami Tuhan. Tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kembali katakan, tetap cinta, tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badainya tak menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami mau tetap setia di hadapan-Mu. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya serahkan kepada Ibu Siti. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau tetap setia. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, bahkan kesulitan apapun yang menimpa kami, asalkan Tuhan beserta dengan kami percaya, kami diberi kekuatan untuk melewati semuanya. Kami mau setia Tuhan, apapun hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu, urapi setiap kami, Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing. Kau menerjemahkan hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga sekiranya firman Tuhan itu boleh sampai, dan firman itu boleh menguatkan, boleh memperbaharui komitmen kami, boleh membuat kami percaya sungguh-sungguh pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, mari lambaikan tanganmu, bersyukur untuk sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Oke, saya akan share screen dulu. Ya, sudah ya? Sudah muncul, Sel? Sudah, Ibu. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu semua, boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah pesat komunitas di setiap minggu. Saya bersyukur untuk antusias kita, untuk kerinduan kita selalu dikuatkan meskipun jarak, meskipun situasi pandemi, tetapi kita masih tetap terus bertumbuh, berkumpul bersama-sama, saling menguatkan. Ya, salam sejahtera buat kita semua, untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian Barat 1. Tuhan memberkati rekan-rekan yang ada di sentra Indonesia bagian Barat 2, Tuhan memberkati. Teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah, Tuhan memberkati juga. Dan rekan-rekan semua, Tuhan kiranya sumber berkat memberkati kita sekalian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu hal yang juga menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi dasar untuk kita semua berkaitan dengan integritas hamba Tuhan, tema yang diberikan kepada saya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Oke, sebelumnya. Oke. Kita baca bersama di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3-4. Saya baca buat Bapak Ibu semua. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Mari kita garis bawahi kata dalal. Nah, kita akan sama-sama belajar apa itu integritas dan apa yang menjadi bagian-bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita tetap terus gumulkan di dalam pelayanan pengiringan kita akan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, ada satu cerita yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Nah, suatu kali ada seorang bapak yang dia memiliki beberapa anak, dan bapak ini sudah tua sehingga menjelang ajalnya
seorang ayah ini memanggil anak-anaknya dan menasihati mereka untuk hidup mengikuti jejaknya. Dan nasihat yang disampaikan adalah hidup dengan integritas, agar kamu bisa punya kedamaian dalam segala hal yang kamu kerjakan. Nah, ini pesan satu-satunya yang disampaikan oleh ayah ini sebelum dia meninggal. Hidup dengan integritas agar kamu bisa punya kedamaian dalam segala hal yang kamu kerjakan. Nah, anak perempuan yang namanya Sarah itu langsung memotong pembicaraan ayahnya waktu itu. Nah, kita tidak tahu kenapa langsung dipotong, tetapi anak perempuan ini namanya Sarah, dia bilang, ayah, betapa malangnya nasib kita. Hidup kita ini sudah susah, bahkan kita nggak punya tabungan apa-apa di bank. Kemudian dia bilang, ayah coba lihat, ada banyak orang di sana yang korupsi, dan mereka mungkin pencuri uang negara, tapi malah mereka orang-orang yang meninggal ini meninggalkan rumah dan kekayaan yang luar biasa untuk keluarganya. Jadi maaf ayah, Sarah itu bilang, saya tidak mau mengikuti jejak ayah. Biarkan saja saya menentukan garis kehidupan saya sendiri. Dan kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian ayahnya akhirnya meninggal. Dan kemudian juga 3 tahun setelah itu anak perempuan ini yang namanya Sarah, dia mengikuti interview di suatu perusahaan internasional. Nah, karena nilai akademisnya cukup baik dan sepertinya dia sangat potensial, sehingga Sarah ini dia diwawancarai langsung oleh pimpinan perusahaan itu. Nah, setelah pimpinan perusahaan dan orang-orang HR meneliti berkasnya, sang pemimpin itu dia bertanya kepada Sarah, dia bilang, Sarah, apakah nama keluargamu adalah Smith? Pemimpin perusahaan ini tertarik dengan nama itu, namanya Sarah Smith. Siapa nama lengkap ayahmu? Dia bilang. Kemudian Sarah menjawab dengan perlahan, nama ayah saya adalah Tom Smith. Nama ayah, namun itu sudah biasa. Nah, itu sudah anaknya Tom Smith ya. Kemudian pimpinan perusahaan ini waktu wawancara dia bersama-sama dengan HR-nya, manajer HR. Pimpinan ini menoleh kepada manajer HR, kemudian dia bilang, kamu tahu nggak, justru waktu sebelum saya menjadi pimpinan perusahaan ini, saya menjadi pimpinan perusahaan itu direkomendasikan oleh yang namanya interview. Ada banyak juga ya dengan kekuatan dan kelemahan, kelebihan masing-masing. Tetapi ayahnya Tom Smith ini, ayahnya Sarah yaitu Tom Smith ini, dia melakukan interview dengan sangat adil sehingga bahkan ada beberapa peserta itu, tapi saya tahu persis ayah kamu tidak menerima suap dan tidak mau untuk dibayar. Jadi dia memilih saya itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan karena kapasitas yang saya miliki. Kemudian setelah selesai, dan dia pun tidak mau dibayar apa-apa. Jadi saya seperti ini itu karena rekomendasi dari ayah kamu. Nah, itu yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan ini kepada si Sarah. Kemudian pemimpin perusahaan ini bilang, ya udah kalau begitu besok kamu bisa kerja masuk. Dan kemudian selama bagian manajemennya itu juga pindah, dan tidak beberapa lama dia juga langsung diminta oleh pimpinan untuk menempati posisi direktur. Nah, satu ketika dia saking karena perjalanan karirnya cukup baik, ada beberapa karyawan yang datang dan kemudian menginterview wawancara Sarah ini. Sebetulnya apa sih yang menarik dari Sarah? Apa sih yang ada sehingga perusahaan internasional itu mau untuk memperkerjakan Sarah, bahkan naiknya itu cepat sekali, karirnya menanjak.
Kemudian Sarah hanya bilang bahwa dia mengatakan bahwa sesungguhnya ayah saya itu yang membuatkan jalan buat saya. Sesungguhnya ayah saya yang membuka jalan buat saya. Seperti yang finansial, dia miskin sekali. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan pada waktu dia meninggal, dia tidak meninggalkan warisan harta benda buat kami anak-anaknya. Tapi justru meskipun secara finansial dia miskin, tapi ia sangat kaya di dalam hal integritas. Dia rendah hati, disiplin, dan jujur. Sehingga orang semua tahu. Sehingga papa saya sudah nggak ada pun orang-orang masih ingat apa yang pernah dilakukan oleh ayah saya. Dan wartawan itu pun bingung. Karena Sarah ngomong ini sambil nangis luar biasa. Wartawan ini bilang, kenapa kamu menangis? Kemudian Sarah bilang, iya saya sedih karena waktu terakhir papa saya bilang memberikan pesan terakhir, tapi waktu itu saya langsung memutuskan untuk tidak mendengar apa yang dia anjurkan, apa yang dia pesankan. Bahkan waktu itu wartawan itu kemudian menyampaikan lagi, bertanya kepada Sarah, jadi setelah kamu mengetahui bagaimana reputasi ayah kamu, bagaimana selama hidupnya ayahmu sudah menjalankan hidupnya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rendah hati, dengan disiplin, dengan integritas, apa yang kamu mau lakukan? Kemudian Sarah menjawab kepada wartawan dengan tegas, dia bilang, ya, saya sekarang sangat menghormatinya. Jadi luar biasa. Cerita ini mengajari kita, menunjukkan betapa besar kehidupan yang sudah diberikan, integritas yang benar-benar nyata, bukan cuma lewat apa yang dikatakan oleh Tom Smith, tetapi juga dia melakukan itu, melakukan dalam tindakan, sehingga banyak orang tahu, sehingga banyak orang diberkati. Luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sesungguhnya apa sih integritas itu? Apa yang dimaksud dengan integritas? Kita sudah tahu semua, kita belajar berulang-ulang tentang integritas. Sore ini saya hanya mengingatkan lagi berkaitan dengan integritas. Nah, integritas itu dari bahasa Latinnya itu integer, artinya itu menyeluruh, satu, lengkap atau segalanya. Suatu kehidupan yang tidak bercabang, tidak ada bocornya, tidak ada lubangnya sama sekali, benar-benar utuh, satu. Itu adalah pengertian yang pertama tentang integritas. Kemudian yang kedua, integritas itu dari bahasa Ibrani tom, itu mengandung arti sempurna, kehidupan yang tidak dapat dipersalahkan. Bayangkan ya, arti sesungguhnya daripada integritas itu sampai orang tidak bisa nemuin kesalahannya. Sampai orang mau cari-cari celah untuk meruntuhkan, untuk menurunkan mungkin jabatan dan sebagainya, tapi tidak ketemu. Karena tidak bisa dipersalahkan. Hati nurani yang bersih, kemurnian. Jadi pengertian dalam perjanjian lama itu completeness, wholeness, utuh, lengkap, tidak ada cacatnya. Kemudian dalam bahasa Yunani dari kata ini yaitu eirene atau artinya damai. Nah, dalam perspektif rohani, integritas itu dapat diartikan sebagai hati yang penuh dengan damai. Karena kita bersikap tanggap terhadap teguran-teguran di dalam batin kita. Nah, itu yang bisa kita lihat. Kemudian juga pengertian yang selanjutnya adalah kita lihat, integritas yang keempat adalah aksi yang dapat dipercaya atau komitmen yang bertanggung jawab. Orang menyebutnya sebagai kejujuran ataupun ketulusan. Itu pengertian yang keempat. Kemudian yang kelima, integritas adalah satu ketetapan atau satu pilihan di pikiran dan pilihan di tindakan. Jadi sama, di pikiran, di tindakan, ketetapan untuk melakukan kebenaran. Kemudian pengertian yang selanjutnya adalah integritas adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Tanpa integritas, kepemimpinan itu tentu akan hancur. Dan pengertian yang terakhir berkaitan dengan integritas. Integritas artinya mempraktekkan apa yang kita khotbahkan dan jujur dengan diri sendiri dan sesama tentang siapa kita.
kita jujur dengan diri kita jujur dengan orang lain tentang siapa sesungguhnya kita. Banyak kali kita menutupi banyak hal, sehingga yang kelihatan adalah yang terbaik saja. Kita paling nomor satu dari semuanya. Kita ingin perform kita yang terbaik. Kita tidak mau memperlihatkan hal-hal yang buruk misalnya. Tetapi sesungguhnya kita berintegritas, kita siap ditegur. Kita mau orang lihat apapun, apa adanya diri kita itu sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan lanjut. Nah, nilai atau harga dari integritas ada beberapa hal, yaitu yang pertama, nilai pertama dari integritas yaitu sebuah sikap yang menjunjung tinggi kesatuan yang erat terpadu antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi ini suatu sikap, orang punya prinsip, orang punya patokan, tidak berdasarkan orang lain, tetapi dia tahu dan dia mau hidup sebuah sikap, prinsip hidup menjunjung tinggi antara keterpaduan sikap dan perbuatan. Ini adalah nilai dari integritas yang pertama. Kemudian nilai integritas yang kedua adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selaras dilakukan secara konsisten. Tidak hari ini A, besok tidak. Besok B. Hari ini tidak, besok ya. Tidak seperti itu, tapi konsisten. Selaras pikiran, perkataan dilakukan secara konsisten. Apa yang kita pikirkan harus sama dengan apa yang kita katakan, dan apa yang kita katakan harus sama dengan tindakan kita. Ada satu ungkapan, to walk the talk. Jadi menyampaikan apa yang dilakukan begitu, atau melakukan apa yang disampaikan. Nah, kemudian nilai yang ketiga daripada integritas adalah tidak berdiam diri melihat ketidakadilan dan kejahatan. Ini kita sudah dengung-dengungkan tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Integritas itu adalah salah satu nilainya. Kita tidak diam diri. Kita sudah tahu ada kesalahan, ada pelanggaran, ada kejahatan. Tapi kalau kita berdiam diri, kita tidak melakukan, kita tidak membuka atau menolong atau mengingatkan orang itu, kita juga akhirnya tidak berintegritas. Dan yang keempat adalah nilai dari integritas adalah menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran. Jadi menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran. Kita tahu semua kebenaran. Kita tahu prinsip firman Tuhan. Semua ditulis dalam Alkitab. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Mereka tidak akan mau melakukan kesalahan, bahkan menolak melakukan kesalahan. Jadi mereka memiliki prinsip hidup yang kuat sekali. Nah, seorang Fred Smith, dia mengatakan bahwa dasar integritas itu adalah karakter. Karakter lebih penting dari apapun juga, dari intelijensia di dalam kepemimpinan. Kita tidak boleh mengabaikan karakter. Itulah sebabnya kita tahu ceritanya, Allah memperlengkapi hamba-hambanya di dalam PL dan PB itu waktunya cukup panjang. Yusuf punya 13 tahun untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Musa punya 80 tahun untuk Tuhan persiapkan dulu. Karakter dulu yang dibentuk, karakter dulu yang dibangun. Ini esensinya, ini dasarnya. Paulus punya 3 tahun dipersiapkan luar biasa. Sehingga kita tahu orang-orang ini mereka punya kualitas, punya nilai yang tinggi terhadap integritas. Yusuf, Musa, dan juga Paulus. Nah, Paulus dan rekan-rekannya di dalam kita sudah baca tadi di dalam 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 4. Paulus dan rekan-rekan telah membuktikan bahwa integritas mereka itu sebagai pelayan sudah dibuktikan. Perhatikan ada kata frase dalam segala hal. Nah, ayat 4 ini mereka menjaga integritas dalam semua kehidupan mereka. Tentu sungguh mudah untuk mempraktekkan kasih, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya pada waktu situasinya baik. Akan tetapi dapatkah sikap yang sama dipertahankan ketika kesusahan melanda? Orang-orang yang mungkin mengumpat kita, memfitnah kita,
atau mungkin dalam situasi suasana keuangan nggak lancar, sulit, keadaan yang susah, maut bahkan mungkin ngancam. Apakah kita masih dalam segala hal melakukan kebenaran? Itulah yang diteladankan oleh Paulus dan rekan-rekannya di dalam pasal 6 ini, 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan dan tidak punya apapun untuk ditakuti. Kehidupan mereka seperti buku yang terbuka, semua orang bisa baca. Nah, ini luar biasa. Orang yang berintegritas itu mereka nggak punya lagi yang mereka sembunyikan. Mereka nggak punya lagi yang mereka takutkan. Kadang kita takut, kadang kita sembunyikan karena ada sesuatu yang jangan sampai orang itu tahu. Jangan sampai dia tahu, jangan sampai guru TK saya tahu, jangan sampai kepala sekolah saya tahu, jangan sampai supervisor saya tahu, jangan sampai manajer saya tahu, atau jangan sampai teman-teman pelayanan saya tahu, atau jangan sampai suami saya tahu, atau jangan sampai istri saya tahu, atau siapa saja. Kita sembunyikan dari semuanya. Tetapi orang yang berintegritas, dia sangat terbuka. Apapun tidak ada yang dia sembunyikan, apapun tidak ada yang dia takutkan. Semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat, dan tidak terdapat sesuatu yang bercelah dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bersama-sama tentang bagian ini. Jadi memimpin dengan integritas itu harus menjadi bagian yang permanen, yang konsisten dalam hidup kita, sehingga membawa kita kepada arah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jika kita tahu ada seorang bernama Rahmat Saleh, dia itu adalah Gubernur Bank Indonesia, Gubernur BI ya, sekitar tahun 1973 sampai 1983. Dan dia juga tidak hanya menjadi Gubernur Bank BI, tapi juga dia menjadi Menteri Perdagangan pada waktu itu di era 1983 dan sampai 1988. Namun ada hal yang patut kita contohi daripada kehidupan Rahmat Saleh ini, mantan Gubernur Bank BI, karena ada hal-hal yang besar yang patut kita lihat sosok daripada Rahmat Saleh ini. Rahmat Saleh ini dia dikenal bankir, pejabat, negarawan, tokoh inspiratif yang penuh dengan integritas dan kejujuran. Bahkan kehidupannya itu dibukukan oleh Syafrisal Dahlan. Bukunya itu judulnya Legacy Legenda Kejujuran Rahmat Saleh. Kita bisa baca, mungkin kita bisa cari di Gramedia. Ada 5 hal yang dia tanamkan kepada semua pegawainya, kepada semua pegawai BI pada waktu itu. Yaitu yang pertama yang dia tanamkan adalah cinta negara. Yang kedua, cinta Undang-Undang 45 dan Pancasila. Yang ketiga, harus jujur. Keempat, kebersamaan. Dan yang kelima, senang menambah dan berbagi ilmu, atau juga kita kenal dengan avid learner. Jadi poin yang ketiga yang saya garis bawahi adalah kejujuran. Itu menjadi moto, itu menjadi apa ya namanya, moto yang semua hal ini termasuk kejujuran. Nah, Rahmat pun berhasil menyelesaikan utang-utang Pertamina ya. Ini historinya, ceritanya. Ia adalah seorang yang jujur, penuh integritas. Tapi ada hal yang menarik ya, dan harta apa-apa bagi istri dan anaknya. Rumahnya terbilang sangat sederhana untuk orang yang pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di bangsa ini, di negara kita. Dan mobilnya pun itu hanya Isuzu Panther tahun 2000. Tetapi dia meninggalkan warisan-warisan luar biasa tentang integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Samuel Johnson pernah bilang bahwa knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Jadi pengetahuan tanpa integritas itu pasti berbahaya
dan mengerikan. Dan seperti yang kita tahu, C.S. Lewis pernah menyampaikan, dia seorang profesor di Universitas Oxford, penulis terkenal juga, dia bilang, dan ini yang kita hidupi, yang kita gaungkan di Pesat, dia bilang bahwa integritas adalah melakukan hal yang benar, dilihat atau tidak dilihat oleh orang, oleh siapapun. Tidak dilihat ataupun dilihat, kita tetap melakukan kebenaran. Itu C.S. Lewis bilang. Dan ini sulit. Tentu saja kalau kita melakukan kebenaran dan dilihat orang, itu siapapun, semua orang bisa melakukan. Tapi melakukan kebenaran tidak dilihat orang, ini adalah prinsip yang seharusnya kita hidupi tiap-tiap hari dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, integritas itu diuji dalam apa sih? Dalam kelakuan dan dalam lifestyle, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, integritas diuji dalam kelakuan. Kita kadangkala, seringkali di dalam kehidupan kita, misalnya kita sebagai guru TK, kita sebagai siswa mungkin di STAK dan sebagainya, rekan-rekan lain mungkin melakukan yang tidak benar, yang tidak tadi melakukan yang tidak sesuai. Tetapi integritas itu diuji dalam setiap sikap kita, keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, ada beberapa contoh orang-orang yang mengambil kisah, maksud saya, di dalam Alkitab, di mana orang-orang ini mengambil tindakan di dalam kebenaran untuk sikap mereka, integritas yang diuji dalam kelakuan mereka. Yang pertama, Daniel 3 ayat 1, kita tahu semua ceritanya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 6 hasta. Diminta semua orang harus menyembah patung itu. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-temannya tidak bersedia. Mereka tidak mau menyembah karena mereka tahu siapa yang harus mereka sembah. Mereka tidak takut dengan ancaman kematian sekalipun. Mereka berkorban apapun tidak akan takut. Yang penting mereka tidak menyembah seperti yang diserukan oleh Nebukadnezar. Nah, ini hal yang menarik sekali. Dan ada kisah yang kedua di mana integritas ini diuji dari setiap kelakuan-kelakuan kita, sikap-sikap kita. Nah, konon di Tiongkok kuno ada, kita tahu ya, orang-orang itu menginginkan rasa aman sebetulnya. Dalam rasa aman, rasa damai, karena orang-orang Tiongkok itu selalu beberapa kali mereka dibuat tidak aman dari kelompok barbar begitu ya. Dan sehingga mereka membangun, kita tahu, tembok besar ya yang sangat terkenal itu. Dan tembok besar itu, tembok Cina di Cina itu begitu tinggi sehingga sangat tidak mungkin orang bisa memanjatnya. Kemudian dibuat begitu tebal sehingga tidak mungkin akan hancur walaupun dibobrok sekalipun. Meskipun pakai alat mesin apapun, tidak akan mudah hancur karena itu 3 lapis, itu memang didesain khusus. Itu tidak akan pernah roboh begitu. Nah, sejak tembok itu dibangun sampai kurun waktu 100 tahun, setidaknya sudah 3 kali bangsa Tiongkok itu diserang. Tetapi selalu saja tidak berhasil. Musuh-musuhnya berusaha berulang-ulang kali untuk menghancurkan tembok. Tetapi karena tembok itu tinggi, tembok itu tebal, kuat, dibuat dengan material-material yang berkualitas, sehingga tidak pernah roboh begitu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ini menarik. Musuh akhirnya bisa masuk, berhasil. Ternyata orang Tiongkok itu berhasil untuk membangun tembok batu yang kuat dan dapat diandalkan, tetapi mereka gagal untuk membangun integritas pada generasi berikutnya. Seandainya penjaga pintu ini masalah penjaga pintu yang tidak punya integritas. Seandainya penjaga pintu gerbang tembok itu memiliki integritas yang tinggi, betapa dia tahu ini adalah kekuatan bangsanya, dia harus berintegritas, tidak boleh melakukan yang tidak benar, dan sebagainya. Kalau saja dia tahu, dan mungkin dia tidak disogok dan sebagainya, dan dia tidak menerima sogok maksudnya, dia tidak akan menerima
tidak akan roboh itu tembok itu. Tetapi kita tahu semua ceritanya. Dia menerima suap dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan bangsanya. Betapa integritas ini penting sekali dalam kelakuan, dalam sikap, dalam perbuatan apapun. Nah, Bapak Ibu, integritas adalah lifestyle, gaya hidup secara konsisten dilakukan tiap saat, tiap waktu. Enggak pilih hari ini konsisten, besok tidak konsisten. Enggak, itu prinsip hidup, DNA kita, ciri khas kita, lifestyle, gaya hidup. Menjadi standar moral untuk diri kita. Dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Menetapkan standar yang tinggi untuk setiap hal yang kita ambil. Nah, dalam Yohanes pasal 2 ayat 5-6 ada saya bacakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. 1 Yohanes 2 5-6. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ini garis bawahi kata ini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib ini nggak ada pilihan. Kata wajib ini keharusan. Sifatnya adalah perintah. Past participle, perintah. Harus kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagi kisah yang saya akan ceritakan berkaitan dengan Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln ini, dia adalah Presiden Amerika yang ke-16 ya, dan dia hidup di sekitar abad 19. Dan Abraham Lincoln ini dia dijuluki Hannes Abe. Hannes Abe atau Abe yang jujur. Kejujuran Abe ini dikenal bukan cuma pada waktu dia sudah menjadi presiden, tapi bahkan jauh sebelum dia menjadi presiden. Nah, suatu ketika waktu dia belum hebat, maksudnya belum terkenal begitu. Dia seorang pedagang. Kemudian dia dikenal dengan sebagai Abe yang jujur ya. Setiap hari dia berdagang, kemudian pada waktu malam dia mau menutup tokonya, ia akan menghitung kembali seluruh uangnya, uang persediaannya. Dia akan hitung lagi setiap hari. Suatu kali ia menemukan kelebihan uang dalam lacinya. Dan setelah mencari dengan teliti, ia menyadari bahwa ada satu pelanggan yang menerima kembaliannya kurang dari semestinya. Jadi harusnya misalnya 10.000 kembaliannya, dia cuma kasih 9.500 atau 9.450, tapi kurang sehingga kasnya AB ini ada ketambahan uang begitu. Nah, sekalipun sudah tengah malam, AB itu pergi kepada pelanggan tersebut dan dia kembalikan kekurangan uang itu atau kelebihan uang yang kekurangan yang harus dia kembalikan. Sang pelanggan itu terkejut. Tetapi AB melakukan itu malam-malam, dia nggak tunggu besok. Karena dia tahu itu nggak benar, dia sudah salah. Sehingga dia harus bersegera untuk melakukan itu. Nah, di waktu lain, setelah juga dia menutup tokonya, kemudian dia memeriksa lagi biasa, setiap hari, dia periksa lagi persediaannya. AB ini temukan lagi bahwa ada seorang perempuan pelanggannya yang telah menerima bungkusan teh yang timbangannya itu kurang dari yang ia bayar. Jadi menerima bungkusan teh yang harusnya mungkin dia membayarnya 10.000, tetapi mungkin timbangannya itu kurang dari yang dia sudah bayar begitu. Nah, sekali lagi AB itu dia pergi menyerahkan kekurangan teh yang seharusnya diberikan kepada perempuan ini. Pada waktu itu juga perempuan itu kaget. Tapi itu yang selalu dia lakukan, konsisten sekali. Dia tidak mau mengambil, tidak mau menerima yang bukan miliknya. Sama sekali pantang buat dia untuk menerima yang bukan menjadi haknya. Berbuat jujur sekalipun tidak ada yang melihat. Menjadi ciri khas daripada Abe Lincoln sejak mudanya. Kalaupun tak ada yang koreksinya, kalaupun misalnya tak ada yang mengkoreksi ya, misalnya tadi seorang wanita itu nggak ngomong, juga mungkin orang tidak tahu kok. Dia tidak tahu kok kalau dia nggak ngomong, tapi Abe merasa ini nggak benar dan dia nggak nyaman. Dia rasa sebelum dia mengembalikan uang,
itu dia mungkin tidak bisa tidur, dia bahkan mungkin mengganggu hidupnya, mengganggu pemikirannya bahkan. Nah, karena hari-harinya dia sudah melakukan itu, termanifestasi dari setiap tindakan-tindakannya. Nah, karena itu berbuat baik bukan hanya sekedar mendapat penghormatan orang sebetulnya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, berintegritas, itu bukan supaya dapat penghormatan, bukan juga supaya dicatat sebagai baik, melainkan karena prinsip kita dan karena kita berani yang teguh kebenaran menurut firman Tuhan. Kisah yang lain soal Abraham Lincoln ini ada lagi satu kisah yang saya pelajari, saya lihat lagi kehidupannya tuh sungguh luar biasa. Waktu itu Abraham Lincoln dia sudah diangkat sebagai kepala kantor pos di New Salem. Perintah federal waktu itu kantor pos itu ditutup, ya mungkin karena letaknya kurang strategis atau apalah, saya nggak ngerti alasannya. Tapi akhirnya ditutup begitu. Dan pada waktu itu masih tersisa uang $17 yang harus diberikan kepada pemerintah. Namun pemerintah waktu itu tidak segera menuntut untuk membayar karena persoalan ini cukup lama terbengkalai dan bahkan sampai bertahun-tahun begitu. Nah, suatu ketika akhirnya petugas pemerintah federal ini datang untuk menjumpai Lincoln untuk menanyakan dana yang tersisa itu. Dan mungkin orang-orang akan berpikir, pasti dia sudah belanjakan, dia sudah pakai, apalagi dia miskin, apalagi waktu itu hidupnya sangat melarat. $17 itu cukup menolong untuk menyambung hidupnya. Mungkin waktu pertama, kedua dia masih simpan uangnya, tapi setelah bertahun-tahun dia nggak punya uang. Mungkin saja di tahun kedua, mungkin saja di tahun ketiga dia sudah ambil. Mungkin itu pemikiran orang-orang pada waktu itu. Tapi hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari adalah pada waktu itu Lincoln meminta orang untuk menunggu. Dia bilang tunggu sebentar kepada petugas yang datang pemerintah federal waktu itu. Tunggu sebentar. Ternyata dia pergi ke rumahnya, ke pondoknya, lalu dia mengambil lalu dia membawa sebuah kaos kaki biru gitu. Orang bingung, ini kaos kaki isinya apa ya? Dari dalam kaos kaki itu dikeluarkan $17 dan diserahkannya kepada petugas federal itu. Abraham Lincoln itu miskin waktu itu, tapi dia tidak mau membelanjakan uang rakyat, tidak mau membelanjakan uang masyarakat, tidak mau membelanjakan uang yang bukan miliknya. Dan kita tahu abad 16 akhirnya dia kemudian terpilih menjadi presiden yang ke-16 di Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, John Maxwell juga pernah, kita tahu dia banyak juga bicara soal leadership, tentang integritas dan integritas. John Maxwell juga menempatkan integritas itu sebagai faktor yang paling utama. Nah, Bapak Ibu, makna dari integritas itu apa sih? Yang pertama, integritas itu adalah dasar dari kepercayaan. Kita tidak bisa membangun apa-apa. Tidak ada yang bisa dibangun selain integritas untuk supaya orang bisa percaya dengan kita. Dan yang kedua, integritas mempunyai pengaruh yang tinggi. Karena itu, kejarlah kehidupan yang berintegritas. Integritas adalah ukuran dari standar yang tinggi. Integritas itu menghasilkan reputasi yang kuat. Sama tadi seperti papanya Sarah tadi yang kita sudah dengar tadi, Tom Smith, itu reputasinya kuat sekali, hidupnya sudah nggak ada pun orang masih tahu kehidupannya. Sama juga tadi seperti pimpinan Bank Sentral Indonesia, pimpinan Bank Indonesia, luar biasa kehidupan mereka, menunjukkan sikap-sikap yang berintegritas. Integritas adalah keteladanan yang harus dimulai dari diri dan yang mengalir dan yang menular kepada orang lain. Integritas lebih daripada sekedar kepinteran ataupun kemampuan.
Nah, Bapak Ibu, faktor-faktor yang tadi kita sudah pelajari tentang integritas itu apa saja yang berkaitan dengan integritas. Nah, lawan dari integritas itu adalah disintegritas. Itu lawan daripada integritas. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, misalnya jika perjalanan kehidupan kita itu diandaikan sebagai seperti seorang yang mengendarai mobil melakukan perjalanan, maka ada yang namanya blind spot ya, atau titik-titik rawan yang kadang-kala orang nggak tahu, tapi malah itu justru menjatuhkan dan membuat celaka, begitu ya. Para teman-teman yang membawa mobil, mengendarai mobil pasti tahu. Nah, titik-titik rawan ini perlu kita waspadai dalam kehidupan kita pun hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tadi judulnya ada integritas hamba Tuhan. Ini khusus untuk kita. Pesan ini untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Titik-titik rawan yang perlu kita hindari sehingga terhindar dari tidak berintegritas atau disintegritas. Yang pertama adalah kita harus faktor-faktor yang memicu itu adalah ketidakpuasan. Lalu merasa bahwa saya tidak cukup, uangnya mungkin sedikit, tiap bulan yang diterima sedikit, ingin beli ini dan itu, segala macam keinginan yang besar, sehingga muncul ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan ini adalah faktor yang cukup berbahaya. Tapi selain tidak puas dengan kondisi di luar, keadaan situasi, keadaan suasana yang di luar, tapi juga bisa jadi tidak puas terhadap diri sendiri atau juga tidak puas dengan orang lain. Ketidakpuasan ini menjadi problem yang cukup membuat orang-orang menjadi tidak berintegritas begitu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, faktor-faktor yang perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai adalah tidak adanya keseimbangan gitu. Karena nggak seimbang, artinya begini. Saya membaca satu kisah tentang seseorang ini, dia tulis begini. Saya pernah membaca wawancara seseorang terhadap seseorang itu. Jadi orang ini mewawancara seseorang yang sudah usianya lanjut. Kemudian seorang yang sudah usia lanjut ini dia bilang begini, pewawancara ini tanya, apa sih rahasia hidupmu? Kemudian orang yang sudah berusia lanjut ini dia cuma jawab singkat, saya berusaha untuk hidup seimbang. Seimbang makan, seimbang berpikir, seimbang kerja, seimbang melakukan segala sesuatu. Artinya memelihara kesadaran diri. Nah ini, memelihara kesadaran diri untuk menghadapi apa saja yang tampaknya mungkin berubah. Situasi berubah, kondisi berubah. Dulu mungkin kita memiliki cukup uang, sekarang nggak punya cukup uang, atau apa saja alasannya. Kondisi yang berubah-ubah. Tetapi dalam kondisi itu dia tetap memelihara kesadaran dirinya. Keseimbangan dirinya itu tetap terus dia jaga. Sehingga dia bisa tetap melewati waktu-waktu dalam hidupnya. Dia bilang begini, ya jika mesin terlalu panas kan ya kita matikan sebentar supaya dingin. Atau jika rasanya terlalu capek kita bekerja, ya kita mesti istirahat. Jadi hal yang keseimbangan ini, menjaga hal-hal yang seimbang ini juga menolong kita. Menyeimbangkan diri dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Ini menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Atau ini adalah satu titik-titik rawan yang mesti kita hindari. Kemudian yang perlu kita hindari adalah tidak ada komitmen. Tidak jujur, yang ketiga saya sampaikan, tidak ada yang tidak jujur, hal yang ketiga. Sebenarnya semua orang tahu apa yang dimaksud dengan kejujuran ya Bapak Ibu. Semua kita tahu kejujuran itu apa. Setiap orang ingin bahkan diperlakukan jujur. Setuju Bapak Ibu dengan saya? Kita semua ingin orang supaya jujur dengan kita. Tapi yang penting ialah bahwa kejujuran itu bukan cuma teori yang dipelajari atau yang diajarkan, tetapi harus ditunjukkan lewat pembuktian. Apalah artinya jika kita hafal banyak sekali ayat-ayat tentang kejujuran, tapi ternyata tidak menerapkan itu dalam kehidupan kita. Kejujuran itu juga kaitan dengan penguasaan diri.
adalah penguasaan diri ini adalah pembatasan atau mengekang keinginan demi suatu yang dianggap atau bernilai baik. Kadang kita menjadi tidak jujur karena kita bohong. Kita ingin itu, kita ingin ini, sehingga kita bohong. Harusnya uang yang kita pertanggungjawabkan 100.000, tapi karena ada keinginan ini, keinginan itu, kita tidak jujur, membuahkan dosa-dosa yang lain, dan akhirnya kita menyampaikan ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu, hal yang keempat yang berkaitan dengan faktor-faktor pemicu daripada tidak berintegritas, yaitu tidak ada komitmen. Komitmen adalah sumpah setia atau semacam pengakuan. Nah, ini ada hal yang menarik dari Roy Marciano. Roy Marciano ini seorang petinju, dan bahkan dia pernah mengagetkan para pecandu tinju ketika dia berusia 32 tahun. Waktu itu dia sedang naik daun begitu, sedang berada di masa-masa emas, di puncak, sedang dipuja-puja, didewa-dewakan oleh penggemarnya. Tapi tiba-tiba di usia 32 tahun dia mengundurkan diri dari dunia tinju. Dan akhirnya setelah ditanya, ketahuan bahwa karena ia pernah berjanji kepada kekasihnya ini, bahwa ketika ia mencapai batas bayaran sekian dolar, ia akan berhenti. Dan benar saja, ketika sampai pada batas yang dia inginkan untuk dibayar seberapapun dolar itu, dia berhenti dari semuanya itu dan tidak lagi melanjutkan. Suatu komitmen dan suatu kata-kata dan tindakan yang selaras. Apa yang dia pernah omongkan, dia lakukan. Meskipun itu bayarannya mahal ya, pengorbanannya besar ya, dia mungkin bisa dapat uang lebih banyak lagi. Lagian ini yang dia berjanji adalah hanya kepada pacar loh, belum istri. Tapi luar biasa, bukan dari itu masalahnya. Tapi masalahnya pribadinya si Roy Marciano ini. Dia benar-benar komit dengan apa yang dia bilang, dan dia melakukan apa yang dia katakan begitu. Dan yang kemudian adalah faktor-faktor pemicu disintegritas adalah tidak ada kewaspadaan. Bapak Ibu, sebenarnya jika kita amati kasus-kasus yang sering menggoncangkan hati atau tumbangnya ya, tokoh-tokoh yang biasa kita sanjung, banyak pendeta-pendeta yang luar biasa, tapi akhirnya juga jatuh, juga pemimpin-pemimpin bangsa yang juga luar biasa akhirnya jatuh, beberapa pendeta kita tidak perlu sebut namanya, tapi luar biasa pelayanan mereka, toh bisa jatuh. Apa sih yang mereka tidak lakukan? Mereka tadi satu titik rawan yang mereka langgar, yaitu mereka tidak waspada. Tidak ada kewaspadaan. Tidak ada kewaspadaan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah saudara pada saat saudara sendirian? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu bagaimana kita. Keaslian hidup kita itu menampakkan diri kita terutama bukan pada waktu di panggung, melainkan dalam kehidupan pribadi kita. Keaslian kita nampak dalam ketersembunyian hidup kita. Pengaruhnya itu membentuk kehidupan kita seperti gunung es ya. 100% itu kelihatan, tapi justru yang 90% itu yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 1 bilang, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ada beberapa tokoh lagi yang saya ingin tampilkan di dalam Alkitab. Ini beberapa slide saya yang terakhir. 3 tokoh Alkitab dengan integritas yang luar biasa. Yang pertama itu Yusuf. Yusuf di dalam kisah Kejadian 39 ayat 1 sampai 29 kita tahu ceritanya pada waktu dia ada di penjara. Nah, akhirnya kepala penjara itu meminta Yusuf untuk menjadi pemimpin, bahkan mengurus semua hal-hal yang ada di penjara itu. Luar biasa. Kalau bukan karena kejujuran, tidak mungkin. Karena bisa saja Yusuf disogok, sama seperti tadi ya kisahnya tembok Cina, disogok ya akhirnya masuk juga. Ini juga bisa disogok, kemudian mungkin beberapa orang akhirnya tahanan dikeluarkan dan sebagainya, tidak tahu. Tapi kalau
Yusuf tidak memiliki integritas kejujuran yang luar biasa, wah itu bisa parah. Tapi Alkitab menulis dengan luar biasa. Dia menjadi pengurus dari semua penjara itu. Hal-hal yang urusan penjara, Yusuf yang mengurusnya. Kemudian yang kedua, Daniel. Kita tahu integritasnya. Integritas itu berarti komitmen. Tadi integritas itu artinya juga kejujuran. Integritas itu berarti komitmen. Di sana dikatakan Daniel di sana dikatakan bahwa sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah supaya dan membuat larangan itu telah dibuat, maka justru pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut serta memuji Allahnya. Luar biasa. Dia tetap komitmen apapun yang terjadi, apapun yang dialami. Tadi sama seperti Roy Marciano, luar biasa, menunjukkan yang berintegritas. Dan hal yang ketiga, Habakuk 3 ayat 19. Jadi waktu itu ada kondisi-kondisi yang berat ya, lagu yang sangat terkenal, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini kondisi sulit. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, berat. Sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan, minus kondisinya, kondisi sangat minim. Kambing domba terhalau dari kurungan, banyak sekali kondisi yang terjadi. Tapi mari kita garis bawahi kata-kata tanggung jawabnya si Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa. Ini berkat yang luar biasa untuk kita. Tetap memiliki tanggung jawab di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, bagian yang terakhir yang ingin saya mau sampaikan adalah Nabi Samuel. Teladan seorang yang berintegritas. Samuel di dalam 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 17 itu dituliskan bahwa Samuel berjanji akan membayar kembali apapun yang diambilnya secara tidak adil dari siapapun. Suatu janji yang luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat ya, dari kisah ini Samuel berjanji akan membayar kembali apapun dalam masa pelayanannya, kepemimpinannya, dia sebagai nabi. Mungkin ada yang dia ambil, mungkin ada yang dia peras, mungkin. Tapi Samuel bisa bilang bahwa kalau ditemukan ada yang pernah mengalami hal-hal yang seperti itu di mana saya berlaku tidak adil, berlaku tidak benar, berlaku tidak berintegritas, saya akan kembalikan semuanya itu. Tetapi apa kata orang Israel? Tidak ada seorang pun yang bangkit untuk menuntut sesuatu dari sang nabi yang berintegritas ini. Luar biasa. Terbuka hidupnya. Enggak ada yang ditutupin, enggak ada yang disembunyikan. Secara konsisten melakukan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, pelajaran buat kita semua, dalam setiap hari-hari hidup kita tetap terus juga akan diperhadapkan soal disintegritas yang tadi. Atau kita akan berintegritas, menjaga hidup kita, menjaga prinsip sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari suatu kelak nanti pada waktu Tuhan mendapati kita, kehidupan kita tidak bercacat, tidak bercela. Tangan kita bersih, Alkitab bilang. Tangan kita bersih, hati kita murni, jujur, ikhlas. Kalaupun ada yang mau mengajak kita untuk mau melakukan yang tidak benar tadi, kita harus berani katakan tidak. Karena kita tahu prinsipnya. Meskipun kita harus hidup susah, meskipun kita harus hidup miskin mungkin, tidak punya apa-apa. Tapi sekali lagi kita meninggalkan legacy. Kita meninggalkan warisan yang berharga dan luar biasa. Dan itu akan tetap terus dilakukan turun-temurun. Amin, firman Tuhan buat kita semua sore hari ini. Saya minta Bu Maria Indarsi bisa meresponi firman Tuhan kita sore ini.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pendalaman firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang berintegritas sehingga hidup kami bisa tertransfer kepada orang-orang yang kami dampingi, bahkan generasi yang kami dampingi. Kami bisa meninggalkan legacy yang bermakna untuk orang-orang yang kami dampingi. Biarlah hikmat daripada Allah Bapa menyertai kami semuanya. Favor yang daripada Tuhan memberkati kami semuanya sehingga firman-Mu tidak hanya tertabur begitu saja, tetapi juga berbuah dan berlimpah dalam hidup kami. Kami menjadi surat yang terbaca yang nama Kristus dipermuliakan lewat hidup kami. Bersyukur untuk hamba-Mu PVD yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara di sore hari ini. Kiranya Tuhan makin tambah-tambahkan hikmat-Mu, kekuatan, kesanggupan untuk hamba-Mu bisa memimpin, melayani di pelayanan desa terpadu ini. Biarlah dampak hidupnya makin berkenan di hadapan Tuhan, dan makin ada dampak besar yang dinyatakan untuk Indonesia lewat hamba-Mu. Terima kasih untuk kami semuanya, semakin dikuatkan bahwa hidup kami dalam track yang benar, hidup kami dalam pimpinan Tuhan, dan hidup kami diurapi oleh Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami timbul dalam hati, dan juga apa yang kami perbuat itu semuanya seirama dengan hatinya Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, kami semua yang mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Vivi buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami merasa diberkati. Terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan langsung saja kepada Ibu Emi kami persilahkan untuk membawa kita dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa syafaat pada saat sore hari ini. Bapa Sorgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sangat bersyukur bahwa satu kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, pada sore hari ini, kiranya kami boleh terus hidup di dalam integritas, baik pada saat susah maupun senang, pada saat banyak masalah maupun tidak ada masalah, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada dimanapun kami berada. Firman-Mu biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan keluarga ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Engkau pakai hari demi hari lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami juga datang berdoa untuk buat bangsa dan negara kami yang kami cinta ini. Tidak secara kebetulan kami ada di negeri ini Tuhan. Karena itu kami bersehati berdoa kepada Engkau. Biarlah Tuhan memberkati presiden kami dan wakil presiden kami. Engkau tolong berikan hikmat, akal budi kepada para hamba-hamba-Mu atau beliau ini, sehingga mampu memimpin negeri ini makin hari makin lebih baik. Kami tahu ada banyak yang suka, tapi juga ada yang tidak suka kepada kepemimpinan beliau, tapi kami tahu adalah ini pilihan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menolong. Kami sudah melihat hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh beliau, dan biarlah Tuhan terus berkarya, bekerja, memimpin, memberkati, bahkan juga keluarga mereka dan bangsa yang Dia pimpin yang begitu besar ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan memampukan dia hari demi hari, melindungi beliau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biarlah seluruh menteri-menterinya sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Tuhan, program-program pemerintahan yang ada, bahkan para pejabat-pejabat Tuhan, baik di pusat maupun Tuhan di daerah-daerah. Tuhan tolong biar mereka bersatu hati di dalam melaksanakan segala hal untuk program-program yang
sudah direncanakan dengan baik, sehingga negeri ini Tuhan makin tertolong, makin ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari perekonomian, boleh bisa Tuhan, ada banyak masyarakat Indonesia yang hidup lebih layak, lebih sejahtera Tuhan. Kami berdoa ekonomi bisa merata dengan baik, terbuka lapangan pekerjaan di mana-mana. Tuhan tolong campur tangan, biarlah Indonesia mengalami perubahan ekonomi yang semakin lebih baik dari tahun ke tahun. Kami juga berdoa baik dari segi pendidikan, Tuhan. Kami berdoa biarlah juga bisa merata di seluruh pelosok Nusantara ini Tuhan. Engkau tahu ada banyak ketimpangan pendidikan di sana sini. Kami berdoa Tuhan campur tangan sehingga pemerintahan kami mampu Tuhan boleh melanjutkan pendidikan yang makin lebih baik bagi negeri ini. Demikian dalam hal kesehatan, Tuhan Engkau tahu di masa-masa pandemi begitu sulit keadaan ekonomi, begitu banyak yang mungkin merasa takut terhadap situasi yang sekarang ini. Tuhan tolong pemerintah, ada berbagai upaya-upaya yang diberikan. Kiranya masyarakat Indonesia boleh mendukung Tuhan segala program-program pemerintah demi terwujudnya Indonesia yang sehat dimanapun berada. Tuhan kami berdoa biarlah pandemi ini boleh Tuhan suatu saat Engkau tuntaskan di negeri ini, di dalam lebih lagi Tuhan bisa melakukan kegiatan-kegiatan kami lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan biarlah melalui pandemi ini yang sudah terjadi, Tuhan makin kami menyadari bahwa Tuhan Engkaulah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan Yesus, baik kami juga berdoa buat dalam perencanaan pembangunan dalam hal infrastruktur boleh juga kiranya merata di mana-mana Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan senantiasa terjadi sehingga Indonesia ini dari tahun ke tahun Tuhan makin lebih baik. Sungguh Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi juga di negeri ini. Satu kerinduan kami, ada banyak orang-orang yang memuliakan Engkau. Ada banyak orang-orang yang mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena kami tahu dunia ini hanyalah sementara. Biarlah bangsa ini bangsa menjadi yang takut akan Tuhan, bangsa yang dilawat oleh Tuhan, terang-Mu bercahaya di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kehadiran pelayanan pesat hingga sekarang ini. Puluhan tahun Tuhan berbuat. Dan Engkau yang memulai pekerjaan Tuhan ini. Engkau juga yang akan menyelesaikan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin para pemimpin rohani kami. Kami mengucap syukur, berkati kesehatan mereka. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Kami bersyukur buat para donatur yang setia mendukung pekerjaan Tuhan ini hingga sekarang ini. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa yang membela mereka, menolong mereka, bahkan dalam masa-masa sulit mungkin mereka memiliki dampak dalam usaha mereka di masa pandemi ini. Kami yakin Tuhan, Engkau membela mereka, Engkau menolong, Engkau memberkati usaha mereka, bahkan berlipat kali ganda. Engkau akan buka jalan-jalan yang
pintu-pintu yang tertutup. Engkau akan melimpahkan berkat-Mu buat keluarga mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka perbuat kiranya berkenan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat para pendoa sahabat yang dengan setia membentengi pelayanan ini dengan doa-doa mereka. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan roh yang kuat untuk terus menjadi tiang-tiang di dalam mendukung kami Tuhan di dalam pelayanan, memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau di request eksekutif maupun pengelolaan maupun Tuhan bidang-bidang yang lain, STAK, pengembangan, Litbang yang ada Tuhan dengan tugas mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi kepada mereka, berikan kesatuan hati, berikan semakin Tuhan urapi mereka, tambahkan hikmat kepada mereka sehingga mereka membuat terobosan-terobosan baru Tuhan di dalam menghadapi, mengevaluasi hal-hal yang sudah dikerjakan. Kiranya makin hari di masa yang akan datang pelayanan ini makin berdampak bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan mampukan setiap mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan khususnya juga buat STAK sebagai wadah tempat pembentukan para hamba-hamba-Mu yang dilahirkan untuk menjadi ujung-ujung tombak di lapangan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan baik yang ada di Lopai, baik yang ada di Temohon maupun yang ada di Brastagi. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya mereka mampu Tuhan membimbing, membina Tuhan dan memberi ilmu Tuhan, mendidik apapun Tuhan yang ingin Tuhan harapkan untuk pelayanan ini. Kami berdoa buat para mahasiswa yang ada, baik mahasiswa yang baru maupun mahasiswa yang sudah lama, bahkan yang sedang praktek di lapangan maupun yang dalam pengabdian, ataupun Tuhan yang sudah melakukan tetap bergabung di dalam pelayanan ini. Kami serahkan setiap mereka di dalam tangan-Mu, biar terus berkobar bagi Tuhan, dan biar mereka melihat visi yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka itu sangat setia mengerjakan sampai Engkau Tuhan tentukan bagi mereka untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa buat setiap keluarga, orang tua yang telah merelakan anak-anak mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati, memelihara mereka dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur atas kerelaan mereka Tuhan untuk mengizinkan, mensupport anak-anak mereka untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Sungguh Tuhan, terpuji-puji Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur atas segala-galanya Tuhan. Biarlah pelayanan ini makin berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, baik di Indonesia maupun yang ada di dunia ini. Biarlah terus bangkit Tuhan, menjadi gereja yang esa. Tuhan tidak melihat perbedaan, tetapi makin menyiapkan diri, bangkit juga rohani mereka, keluarga mereka, akan lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, makin terus berkobar-kobar mencintai Tuhan, makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Tuhan di dalam kehidupan, memberikan legacy kepada setiap anak dan cucu mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Biarlah bangsa ini, negeri ini, gereja-gerejamu dimanapun berada, bahkan tempat pelayanan kami boleh berdampak bagi hormat kemuliaan namamu, sehingga terang itu terus bercahaya dimanapun berada. Sebagaimana juga kerinduan kami untuk menjangkau Asia, kiranya Tuhan tolong bukakan jalan sehingga tepat waktu itu program ini bisa terlaksana dengan baik, karena kami ingin Tuhan bukan hanya kami hadir untuk bangsa ini, tetapi biarlah bangsa-bangsa lain boleh memuliakan Engkau, merasakan kehadiran kami, dan kami ikut terlibat di dalam karya Tuhan untuk membawa kabar baik bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, setiap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus membawa kami berkobar-kobar mengasihi Tuhan melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami setiap hari, setiap saat, sehingga berdampak baik diri kami, keluarga kami, sekitar kami, desa di mana kami hadir Tuhan, bahkan bangsa ini. Terpuji-puji namamu. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa kami. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat kami di sore hari ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Amin. Terima kasih Ibu Emi yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan doa penutup nanti sekaligus doa berkat saya persilakan kembali kepada Ibu Vicky. Langsung saja kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh sama-sama berfellowship, dan juga kami boleh sama-sama dengar firman Tuhan dan berdoa bersama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih, kami tetap terus meminta perlindungan penjagaan Tuhan di sepanjang minggu nanti ke depan, biar Engkau sendiri yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Bapak Ibu, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti ibadah online komunitas Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah minggu depan kita bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih semuanya. Baby. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih. Pelayanannya.
Makasih semuanya. Makasih. Terima kasih itu semua pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Berkati, sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih Elia. Apa kabar Elia? Terima kasih Pak. Kemarin apa kabar? Ya, puji Tuhan. So masuk ulang ya? Siapa yang sudah masuk ulang Pak Rens? Itu Daniel Sarugu tadi hilang dia.